Shalom semua, apa kabarnya? Puji Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik ya. Amin ya. Kita semua juga di sini dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Tuhan baik dan hari ini hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita mengadakan sesuatu yang baru, yaitu kita mau live untuk ada ibadah untuk kesembuhan ilahi ya. Jadi sama-sama sebentar nanti saudara bisa hubungi di nomor WA yang tertera di bawah ini dan kita akan sama-sama mendoakan. Saudara bisa tulis siapapun nama atau ada teman-teman atau saudara sendiri yang mungkin sakit, bisa hubungin di nomor di bawah ini dan kita akan doakan sama-sama. Saudara bisa mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik hari ini dan kita bisa memuji menyembah Tuhan sama-sama. Hari ini free ya, bebas sekali kita menyembah memuji Tuhan dan saya percaya kita akan alami lawatan Tuhan. Dan khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin terbaring sakit, yang sedang mengalami ada berbagai macam persoalan, masalah, hari ini juga saudara dibebaskan, dimerdekakan. Amin ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Dan hari ini juga ya Tuhan, kami boleh mendengar kabar yang baik. Dan hari ini juga, saat ini juga ya Tuhan, terjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau ada yang memiliki masalah dan persoalan ya Bapa. Mereka menemukan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sembah Dia. Puji Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kami berikan kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari berikan lagi kemuliaan kepadanya. Beri kemuliaan, amin. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Yesus, Engkau layak ditinggikan, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Engkau penolong kami, Engkau penyembuh kami, Engkaulah segalanya. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Firman-Mu berkata bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan setiap kami Tuhan. Telah tersedia kesembuhan dari Engkau 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Tuhan saat ini kami menyembah-Mu. Kami bersyukur bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah penyembuh kami, Allah pemulih kami, Allah yang sudah melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus,
kudus, Engkau kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. You are holy, You are holy, holy. There is none like You. You are holy, holy. Glory to You alone. You are holy, You are holy, holy. Lord, there is none like You. You are holy, You are holy, holy. Glory to You alone. I sing Your praises, I sing Your praises forever. Deeper in love with You. Amen, amen, amen. Here in Your curse where I'm close to Your throne, I found where I belong. I sing Your praises, I sing Your praises forever. Deeper in love with You. Here in Your curse where I close to Your throne, I found where I belong. You are holy, You are holy, holy. Lord, there is none like You. There is none like You, Jesus. You are holy, holy. Glory to You alone. I sing Your praises, I sing Your praises forever. Deeper in love with You, Jesus. Here in Your curse where I close to Your throne, I found where I belong. I sing Your praises, I sing Your praises forever. Deeper in love with You. Amen. Here in Your curse where I close to Your throne, I found where I belong. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara perlu tahu bahwa adalah kehendak Tuhan untuk saudara itu menerima kesembuhan. Amin. Amin. Adalah kehendak Tuhan untuk saudara betul-betul menerima yang namanya sehat, sembuh, makmur, ya.
Saudara tahu nggak, kesembuhan itu adalah bagian dari kasih Tuhan yang begitu besar buat saudara dan saya. Ya, amin ya. Jadi Amen. kasih Tuhan yang begitu besar termasuk di dalamnya adalah kesembuhan buat tubuh kita semua. Nah, apakah ini membuat saudara sulit untuk percaya bahwa Tuhan menginginkan buat kesehatanmu, buat kemakmuranmu? Ya, saya nggak tahu ya, di sini mungkin ada yang mendengar melalui YouTube atau Facebook live streaming sekarang ini dia. Mungkin engkau adalah orang yang sekarang ini menderita sakit, atau ada orang-orang yang saudara mungkin saksikan, atau ada orang-orang yang saudara kasihi yang saat ini lagi menanggung penyakit, menanggung kesakitan. Dan saudara mengambil kesimpulan bahwa oh, ya memang Tuhan mau menyembuhkan. Tapi kapan? Ya, mungkin ada juga saudara berpikir bahwa ya Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Atau yang lebih buruk, malah ada yang berpikir bahwa Tuhan sengaja yang menyebabkan hal ini, atau Dia yang mengizinkan sakit penyakit di dalam hidup saudara. Tidak, saya mau katakan hari ini kebenarannya bahwa Dia tidak pernah menyebabkan atau mengizinkan sakit penyakit itu datang ke dalam hidup saudara. Tidak ada satupun keinginan Tuhan untuk membuat hidupmu sakit. Malahan Yesus mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk menyembuhkan sakitmu. Amin. Kalau Dia mati sampai mati di atas kayu salib terus hanya cuma untuk menyelamatkan kita, ya itu nggak komplit. Ya, paket komplitnya adalah keselamatan itu, kesembuhan itu sudah Dia lakukan. Amin ya. Jadi kehendak Tuhan adalah untuk saudara mengalami kesembuhan. Nah, saudara boleh kita buka sama-sama dalam Matius 8, 16 ayat 17. Matius 8 ayat 16-17 berkata begini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Amin. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Hanya dengan sepatah kata, satu kata, Yesus waktu itu mungkin di sini tidak tertulis, tapi saya percaya bahwa Dia hanya berkata bahwa sembuh, atau Dia berkata bahwa pergi, maka sakit penyakit itu pergi. Sembuh, maka sembuh, jadilah sembuh. Amin. Kenapa? Karena Dia saja yang akan memikul kelemahan kita. Bukan saudara yang harus memikul sakit penyakit. Amin. Saat ini lepaskan semua sakit penyakitmu, serahkan kepada Tuhan. Itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin ya. Mau sakit apapun dalam tubuh saudara, mau mulai dari sakit mah, ada yang sakit ambeien, ada yang sakit kepala migrain, ada yang mungkin kena COVID, ada yang gagal ginjal, kanker, semua namanya sama, sakit. Tidak ada yang penyakit yang kecil, penyakit berat, semua sama-sama namanya sakit, dan semua itu sudah ditanggung di atas kayu salib bersama dengan Yesus. Yesus sendirilah yang memikul semuanya. Yesus sendirilah yang menanggung segala kelemahan kita. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Amin. Kebenarannya kita ini hidup. Kebenaran ini kita ini Dia sembuh. Kebenaran ini kita ini Dia sudah bebas dari dosa. Amin. 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 Supaya apa? Supaya kita ini hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Telah sembuh artinya sudah sembuh. Artinya sudah tidak ada lagi sakit penyakit. Ya. Ini hanya 2 ayat yang dengan jelas menunjukkan bahwa keinginan Tuhan adalah untuk kesembuhan saudara dan saya. Amin. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan. Nah,
Saudara percaya, kalau saudara percaya untuk dengan pegang dua ayat ini saja saudara, ya saudara bisa alami kesembuhan itu dia. Ya, saatnya saudara bukan lagi memohon-mohon, meminta-minta kepada Tuhan, tapi saatnya sekarang hanyalah percaya dan terima. Amin. Percaya dan terima kesembuhan. Mari kita angkat lagi pujian kita menyembah Tuhan. Yes. Amin. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, haleluya, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yes. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yes. Yes. Saudara, tujuan dari ministry ini adalah untuk membagikan kebenaran tentang apa yang telah disediakan oleh Yesus. Disediakan bagi kita ya. Jadi kasihnya itu tanpa syarat, kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Dan di dalamnya termasuk kesembuhan secara fisik bagi saudara dan saya. Nah, bagaimana menemukan apa yang firman Tuhan katakan tentang kesembuhan ini? Ya, kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan tersedia dalam banyak cara. Ya, di dalam Alkitab begitu banyak saudara bisa membaca, tetapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita meneladani Yesus. Nah, saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus berjalan kemana saja, dia menyembuhkan orang sakit. Ya, kemana saja dia pergi. Ya, jadi teladanilah Yesus, teladanilah dia, contohlah dia dan ikutlah teladannya. Sesederhana itu, saudara ya, sesederhana itu. Nah, kemanapun Yesus pergi, dia menyembuhkan orang sakit. Dan Allah Bapa menggunakan mujizat ini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Yesus memiliki kuasa di dunia ini. Dan saat ini kuasa itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Amin. Kuasa itu ada di mana? Di dalammu, di dalam kita semua. Dan kuasa itu bisa termanifestasi melalui penumpangan tangan,
melalui perkataan Amen. kita. Amin. Ya, kuasa dan otoritas ini kita mau pakai ya. Nah, ada mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ya Tuhan tidak peduli dengan kesembuhan tubuh saya, atau dia memberikan duri dalam daging bagi saya. Ini banyak sekali di luar sana, saya tahu ada pengajaran yang sudah cukup lama mengatakan bahwa ada duri di dalam daging. Waktu itu Paulus katakan ada duri dalam daging dia. Dan orang-orang berkata bahwa wah itu Paulus saja kena penyakit gitu loh. Tapi mari kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah saudara, di sini jelas sekali. Duri dalam daging itu Paulus sendiri mengatakan yaitu apa? Seorang. Ya masakan seorang itu penyakit. Jadi seorang itu adalah seseorang, betul-betul orang. Kenapa Paulus sampai mengatakan ini adalah satu metafora ya, satu perkataan mengatakan bahwa Paulus mengambil perumpamaan seperti duri dalam dagingnya yang mengganggu, ya sangat mengganggu dalam hidupnya. Kenapa? Karena ini adalah seorang utusan iblis yang bisa saja membuat Anda mungkin sakit hati, tersinggung. Nah, Paulus berkata, Tuhan tolong angkat ini, tolong singkirkan orang-orang seperti ini dia. Tapi apa firman Tuhan katakan? Cukuplah kasih karunia. Amin. Cukup kasih karunia. Jadi jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong singkirkan orang-orang yang bikin sakit hati ini, bikin tersinggung. Tuhan bilang cukup kasih karunia, artinya apa? Hati kita ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Cukup untuk menjaga hati kita, pikiran kita, untuk kita tidak tersinggung, untuk kita tidak sakit hati. Amin. Saudara, kalau saudara sampai sakit hati, saudara memendamnya, dan itu menjadi satu kepahitan, itulah yang akan membuat saudara menderita sakit. Ya, hampir kurang lebih, saya percaya kurang lebih begitu banyak orang-orang di luar sana yang terkena sakit kanker. Itu kalau dilihat, ditanya lagi, pasti ada sesuatu yang membuat mereka itu kepahitan. Ya, nah saat ini saudara boleh lepaskan semua itu dia. Amin. Ampuni. Amen. Semuanya. Haleluya. Siapapun orang-orang yang membuat Anda sakit hati, saudara bisa lepaskan. Perkatakan, ya, Bapa, oleh karena aku sudah menerima kasih karunia dan kasih-Mu itu cukup bagiku, aku dapat mengampuni orang ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sehingga itu yang menyembuhkan engkau. Amin. Ketika engkau melepaskan semua itu dia, kesembuhan otomatis terjadi dalam tubuhmu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi. Yes Lord. Haleluya. Ku yakin Amen. saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, healing is a done deal. Amin. Kesembuhan itu adalah sudah terjadi. Amin. And is available to us now. Itu sudah tersedia buat kita semua, termasuk juga pengampunan atas segala dosa kita. Amin. Jadi kesembuhan itu adalah suatu perjanjian yang pasti dengan Tuhan. Tersedia buat saya dan saudara. Ada satu covenant, satu perjanjian. Allah berjanji bahwa Dia yang menanggung semua sakit penyakit. Ya kalau Dia yang tanggung, dalam satu perjanjian tertulis nyata, Yesus yang tanggung. Artinya apa? Saudara sudah tanda tangan perjanjian itu, bukan saudara yang menanggungnya. Yesus yang tanggung. Semua biaya-biayanya Yesus yang bayar. Amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya saudara sembuh, sehat. Di dalam Galatia 1 ayat 4 berkata, yang telah menyerahkan dirinya, Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dalam versi NIV dikatakan, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Ya. Jadi Yesus menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, dan Dia membebaskan kita dari dunia jahat. Kapan? Dunia jahat yang saat ini, sekarang ini. Jadi bukan hanya dunia jahat yang nanti akan datang, atau dunia jahat yang akan lalu-lalu, tapi dunia, Dia katakan, coba perhatikan baik-baik lagi, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Saudara tahu dunia ini dia dikuasai oleh kegelapan, oleh iblis. Begitu banyak virus, bakteri yang dulunya tidak ada. Ya, tapi karena dikuasai oleh kegelapan, ada virus, ada bakteri. Tapi Yesus, ya, di sini jelas mengatakan bahwa menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk apa? Melepaskan saudara dan saya dari dunia jahat, dari segala virus, bakteri apapun yang ada dalam dunia ini. Dia lepaskan kita. Amin. Yes. Jadi Yesus menyerahkan dirinya untuk supaya kita alami itu saat ini, sekarang. Nah, saya nggak tahu, ada banyak orang-orang yang menciptakan lagu ya, dengan lirik dulu. Ada yang bilang, satu hari akan ada hari senang buat saya, katanya. Itu lagu lama banget. Saya nggak tahu pewahyuan apa yang pencipta lagu ini dapatkan. Tapi kalau dikatakan satu hari nanti, ya saudara, buat apa? Ya kalau nanti saya percaya di sorga, ya kita semua dalam kemuliaan Tuhan, berbahagia, enak gitu loh. Tapi kalau di dunia ini saudara juga menderita, buat apa saudara? Ya. Yesus mau kita mengalami segala kepenuhan ilahinya itu sekarang, di dunia ini. Amin. Supaya saudara dan saya menjadi berkat buat banyak orang. Di bawah ini ada nomor HP yang saudara bisa hubungi saat ini juga. Saudara sudah mendengar kabar baik, kita sama-sama nanti akan doakan. Ada beberapa yang sudah saya terima WA-nya. Nanti sebentar kita
kita akan sama-sama doakannya saudara ya. Ya, tapi saudara bisa hubungi sekarang ini dia juga di nomor WA ini. Saudara bisa ketik. Kalau saudara mengalami sakit apa, sebut nama sakitnya apa kebutuhan saudara meminta didoakan. Saat ini ada begitu banyak di sini kita yang akan mendoakan buat saudara. Amin. Haleluya. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi ayat ini berkata bahwa Yesus melepaskan kita sekarang. Yesus datang untuk membebaskan, untuk melindungi dan menyediakan bagi kita secara fisik. Sekarang ini dia. Kesembuhan terjadi untuk fisik saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat, mungkin 2-3 tahun yang lalu, saya waktu itu mau bepergian ke luar negeri. Dan 3 hari sebelum saya berangkat, lutut saya sakit banget. Sampai saya mau naik tangga, saya nggak bisa naik tangga. Saya tidak kasih tahu istri saya karena ya nanti biasanya kalau sudah kasih tahu nanti ya akan ya ada banyak hal yang bisa obrol diperkatakan. Jadi saya menahan diri saya untuk stop. Ini saja buat saya pribadi dan saya mulai doakan. Dan saya mulai memperkatakan di dalam nama Yesus ya, lutut saya ini sembuh. Sakit oleh bilur-bilur Yesus ini dia sembuh. Yang sakit ini dia sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ya, dan saudara tahu, 1 hari sebelumnya masih terjadi sakit. Tapi besoknya waktu saya bangun, kita sudah siap-siap mau berangkat, betul-betul sembuh. Haleluya. Dan waktu kita pergi jalan-jalan, saya bersuka cita. Saya ya lutut saya sampai sekarang lutut saya ini waduh luar biasa kuat, puji Tuhan. Oke. Haleluya. Ya, ada masuk WA ya. Tadi ada masuk WA dari ada Pak Henry di Medan ya. Pak Henry di Medan itu sedang sakit. Dia mengalami kanker getah bening stadium 4. Kita doakan sama-sama di sini ya. Sama-sama ada tim doa di sini, kita akan doakan sama-sama buat Pak Henry. Dan sekarang ini sedang di ruang isolasi di rumah sakit di Medan. Dan sekarang ini juga mengalami radang paru-paru katanya. Ya nanti mungkin akan dites swab. Kita tidak tahu, tapi tadi seperti saya katakan, mau sakit apapun sama. Semuanya namanya sakit. Dan semua yang namanya sakit penyakit itu semua Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus ya. Ini juga ada masuk WA, ada Pak Dave. Terima kasih Pak Dave ya. Minta didoakan untuk maminya untuk supaya bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita akan doakan sama-sama. Akan ada kabar baik yang bisa didengar oleh maminya. Ada orang-orang yang Tuhan utus ya untuk menyampaikan kabar baik. Sebab keselamatan itu perlu kita beritakan, sampaikan. Kita tidak bisa lagi meminta Tuhan tolong selamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan semua orang. Tapi apakah orang-orang mau menerimanya? Itu tergantung dari masing-masing dan perlu ada orang-orang yang menyampaikan kabar baik ini. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama nanti ya buat Pak Dev juga yang rindu buat maminya bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa sama-sama. Thank you Lord Jesus. Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami tahu sekarang ini kami memiliki kuasa yang dari Engkau. Dan kami membawa anakmu Pak Henry yang sekarang terbaring sakit di rumah sakit di Medan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini kami perintahkan sakitnya keluar dari tubuh Pak Henry. Pergi. Dan Pak Henry bisa terima kesembuhan yang sempurna. Kanker apapun itu namanya pergi keluar dari tubuhnya Pak Henry. Dalam nama Yesus. Dan radang paru-paru juga pergi keluar dari tubuhnya Pak Henry. Di dalam nama Yesus, terima dia kesembuhan yang sempurna. Saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika dia mendengar kebenaran firman-Mu, imannya timbul. Dan kami percaya kesembuhan itu sudah terjadi
secara sempurna, utuh buat tubuh Pak Henry. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Bapak, kami bawa juga buat anakmu Pak Dave yang sekarang ini merindukan buat maminya bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, kami berdoa ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk dapat menyampaikan kabar baik ini buat maminya ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Bro Dave yang sudah menerimanya ini juga menjadi saksi buat maminya ya Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk orang-orang yang ada di sekeliling maminya ini untuk bersaksi di dalam nama Yesus. Dan satu jiwa ini dia bisa diselamatkan ya Bapa. Kami bersuka cita ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucap syukur Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian syukur bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Amin. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Amin. Yes. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Amin, Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. You are the Lord that healeth me. Amen. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word. You sent your word, and you'll heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord. You are the Lord that healeth me. Yes, you are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you'll heal my disease. Amen. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you'll heal my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Lord, thank you. Yes, amen. Saudara, Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mencurahkan segala berkat rohani kepada kita semua. Amin. Nah, saya mau katakan Anda ini sudah ada dalam posisi yang sehat. Ya. Penting sekali ini saudara boleh perkatakan kepada diri sendiri bahwa saya sehat. Saya adalah seorang yang sembuh. Nah, posisi saudara ini adalah posisi dalam keadaan sehat yang menolak sakit penyakit. Amin.
Saudara bukan lagi berusaha untuk sembuh, bukan lagi berusaha meminta Tuhan tolong atau merengek-rengek, memohon supaya Tuhan sembuhkan. Saudara hanya perlu percaya bahwa saudara ada di posisi sembuh, sehat, dan saudara tolak sakit penyakit. Amin. Ya. Kenapa saya mau katakan begini? Karena ini adalah kebenarannya. Inilah jati dirimu yang sebenarnya. Ya, engkau sudah diberi kuasa dan saat itu pakai kuasamu. Ya, engkau itu adalah orang yang sudah selamat. Ya, amin. Engkau ini orang yang sudah selamat. Amin. Ya, bukan lagi berusaha untuk selamat. Ya, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau adalah orang selamat. Yes. Dan ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat juga, engkau sebenarnya juga sudah diberkati. Engkau juga sudah sembuh. Oleh sebab itu, saatnya saudara perlu menolak sakit penyakit. Ya, penting sekali hal ini dia, karena ketika saudara merasa bahwa ini Tuhan izinkan, akan susah buat saudara untuk menolaknya. Ya, namanya Tuhan izinkan, pasti saudara akan terima. Apa yang Tuhan izinkan? Tuhan izinkan semua berkat itu tercurah buat saudara. Tuhan izinkan tuh semua kesembuhan, kekuatan, kesehatan itu tercurah. Itu yang Tuhan mau. Ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit. Jadi ingat, posisimu adalah posisi kebenaranmu adalah bahwa engkau sehat, engkau sembuh. Ya. Saat ini engkau bisa tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Dan mulai sekarang perkatakan di dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit yang ada dalam tubuh ini, aku tolak, pergi kau. Dalam nama Yesus keluar dari tubuhku. Dan aku menerima kesembuhan, kesehatan, puji Tuhan. Saudara, 10 tahun terakhir ini saya tidak pernah lagi mengalami sakit penyakit. Kenapa? Karena ketika ada yang coba-coba mau masuk dalam pikiran saya, aduh rasanya pengen demam, pengen batuk, pengen flu. Langsung saya ingat firman ini. Saya ingat bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Oleh sebab itu saya ada di posisi sehat. Oleh sebab itu saya tolak sakit penyakit. Amin. Amin. Ya. Oke, ada WA yang masuk. Saudara, sekali lagi saya di bawah ini ada nomor WA. Saudara bisa WA bagi saudara yang mau didoakan. Ya. Nanti YouTube atau Facebook ini dia akan diupload. Tetap nomor ini masih berlaku. Saudara masih bisa hubungin kapan saja saudara mau didoakan. Ada tim kita di sini yang bisa sama-sama untuk mendoakan ya. Ini ada Bu Esther minta supaya punya kelembutan hati. Nah, kelembutan hati ini dia saudara bukan lagi kita meminta kepada Tuhan, tetapi melalui pendengaran firman. Ya, ketika kita mau merubah pikiran kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, hati kita akan dilembutkan. Ini yang namanya kerendahan hati. Kita memiliki kerendahan hati, hati kita dilembutkan oleh firman itu sendiri. Amin. Ini tanpa effort, tanpa perlu usaha. Yang hanya perlu kita lakukan adalah membaharui pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran. Oke? Puji Tuhan. Ada juga dari mamanya, dari Avan dari Taiwan. Ya, dia sekarang di Taiwan, dia minta untuk didoakan buat mama mertuanya ya. Puji Tuhan, kita akan doakan juga sama-sama. Mari kita doakan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mama mertuanya Avan. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini juga terjadi kesembuhan. Tolak segala sakit penyakit. Aku usir sakit penyakit dari tubuh mamanya Avan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ibu ini menerima kesembuhan yang sempurna total. Kaki-kakinya kuat, sehat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersukacita, kami bersyukur ya Tuhan. Dan Bapak terima kasih. Biarlah firman itu juga yang menyentuh hati dan pikiran Ibu Esther ya Tuhan. Melembutkan hatinya ya Tuhan. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya sepenuhnya ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, buah-buah roh itu ada ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini
kalau ada saudara yang masih pengen menghubungi nomor WA kita di sini, saudara masih tetap bisa hubungi ya. Dan mungkin acara ini kita tidak bisa panjangkan, tapi sebagai pengumuman, saudara bisa ikut join setiap hari Rabu untuk Bible study kita setiap malam jam 7:30 malam. Bisa hubungi juga di nomor WA yang tadi. Dan di hari Kamis ada Bible study tapi khusus untuk yang berbahasa Inggris. Di hari Sabtu ada pelajaran discipleship evangelism. Saudara boleh join, semua sama di jam 7:30 malam. Ya, dan di hari Minggu seperti hari ini kita ada di jam 11 sampai jam 12. Oke, puji Tuhan. Nah, saya percaya saudara menerima semua kebenarannya. Posisi saudara sangat penting. Saya ambil kesimpulan, saudara ada di dalam Kristus. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara bukan hanya menerima keselamatan dari Tuhan, tapi saudara juga menerima kesembuhan juga dari Dia. Amin. Ya, sakit penyakitmu sekarang ini sudah sembuh. Tapi Pak Novi, gimana kalau saya masih merasakan simptom-simptomnya? Saat itu juga saudara ambil kembali otoritas, usir dalam nama Yesus. Saudara, perlawanan kita ini dia bukan melawan lagi segala darah dan daging ya. Segala apa yang ada di dalam tubuh kita ini kita tidak perlu melawannya, tapi melawan para penguasa di udara yang coba-coba mau memasukkan ya pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, memasukkan ketidakbenaran. Nah, kita perlu lawan dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya dan amin berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Amin. Saudara boleh katakan sama-sama, saya sudah sembuh. Amin. Saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Dan saya tolak sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini juga siapapun yang mendengar kabar baik ini, mereka menerima kesembuhan ilahi ya Tuhan. Tubuh mereka secara fisik ya Tuhan. Jiwa mereka juga dibaharui ya Tuhan. Mereka sehat dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Akan ada begitu banyak laporan-laporan kabar baik ya Tuhan yang akan masuk ya Tuhan. Dan orang-orang yang kami sudah doakan ini ya, kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus semua sehat dan sembuh, boleh menjadi saksi bagi banyak orang dan membawa orang banyak untuk dapat mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Nah, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dan kita semua ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu di saat sekarang ini dia ada segala virus jelek yang merajalela, tapi kami perkatakan dalam nama Yesus, hai virus, pergi kau, pergi dari dalam tubuh keluarga kami, saudara-saudara kami yang terkasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka semua alami kesembuhan dan kami diproteksi, dijaga, dilindungi oleh kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami terima ini sebagai satu kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom, shalom. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. God bless.